Anda masih bersama kami di spesial program agresi atau serangan militer Israel ke Palestina, dan kami sekarang bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional FHUI, Prof. Hikmahanto Juwana. Assalamualaikum, selamat malam, Prof. Selamat malam. Apa kabar? Sehat, Bram? Sehat, alhamdulillah. Ya, Prof, sehat ya? Terima kasih, sehat-sehat. Oke, ini mungkin fisik kita sehat, tapi secara mental kita setiap hari mendengar kabar soal Palestina ini cukup pasti terguncang begitu. Betul. Prof, ini saya ingin masuk langsung. Banyak yang kemudian analisa berkembang bahwa mengatakan ketika kondisi dalam negeri Israel berkecamuk begitu ya, kemudian Netanyahu terancam dilengsarkan, ini serangan terjadi. Paling tidak kita melihat itu di 2008, terus kemudian terjadi kembali di 2021, terjadi di 2023. Apakah memang rasanya serangan ini memang untuk kepentingan dalam negeri mereka begitu, untuk mencari musuh bersama begitu? Bagaimana Anda melihatnya? Ya, yang pasti awalnya memang kan ada serangan mendadak dari Hamas. Ya. Dan itu kemudian dijadikan pijakan bagi Israel untuk melakukan serangan balasan. Nah, serangan balasan ini apa kepentingannya? Apakah hanya meluapkan kemarahan? Apakah meluap kemarahan itu yang tidak proporsional karena yang diserang juga termasuk anak-anak, kemudian juga perempuan dan orang tua, bahkan juga rumah-rumah ibadah, rumah-rumah sakit. Lalu kemudian apakah ini diambil keuntungan dari adanya serangan ini oleh misalnya Perdana Menteri Netanyahu karena dia akan menghadapi pemilihan. Betul. Ya. Karena dia ingin menunjukkan bahwa kemarahan mungkin mayoritas rakyat Israel itu saya sudah terjemahkan dalam bentuk serangan yang membabi buta ke Gaza. Ya. Atau kepentingan-kepentingan lain seperti memberikan signal kepada negara-negara di Timur Tengah untuk tidak main-main dengan Israel. Apalagi Israel sudah punya selama ini kawan besarnya yaitu Amerika Serikat. Pada waktu serangan pertama, hari pertama, kan Perdana Menteri Netanyahu langsung telepon ke Presiden Joe Biden. Intinya adalah kami ini diserang oleh Hamas secara mendadak, dan ini seperti peristiwa kayak Holocaust di Jerman waktu itu, ya, ingin membinasakan kami, orang-orang sipil menjadi korban, dan biarkan saya selesaikan masalah ini. Yang penting adalah Amerika Serikat membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Israel. Atau mungkin ada alasan lain, Prof, karena malu, karena mukanya Netanyahu ini diserang oleh Hamas tiba-tiba, kemudian disandera orang-orangnya, atau mungkin untuk luas backup-nya secara politik di dalam negeri, karena kita tahu Netanyahu ini di backup oleh gerakan Zionis di sana. Ya bisa juga seperti itu. Ya, karena selama ini kalau Hamas akan melakukan serangan ke Israel itu sudah bisa diantisipasi oleh Israel. Sehingga apa? Yang mereka lakukan adalah yang mereka sebut sebagai anticipatory self defense. Jadi sebelum saya diserang, saya matikan dulu, saya lumpuhkan, saya menyerang duluan. Tapi dalam konteks seolah-olah membela diri. Nah, tapi ini tidak terjadi. Karena apa? Pada waktu itu kita nggak tahu gimana, pokoknya otoritas di Israel merasa bahwa mereka off guard, ya, tidak kecolongan. Nah, kecolongan. Nah, dalam konteks kecolongan ini dia kan mau make up gitu ya pada rakyatnya bahwa oke, kita boleh kecolongan tapi kita akan melakukan serangan-serangan terhadap orang-orang Palestina yang ada di Gaza, terutama yang Hamas ini. Tapi kan orang-orang Palestina termasuk anak-anak dan lain sebagainya. Mungkin bagi orang-orang di Israel, mungkin mereka bilang ya udah ini benar. Karena apa? Kita ingin membuat Palestina itu tidak ada lagi orang-orang yang semacam Hamas. Tapi kan itu genosida. Kita belum tahu bahwa anak-anak yang mereka serang ini pada suatu hari nanti mereka akan menjadi orang-orang yang akan berperang. Kan kita nggak tahu masa depan mereka. Tapi kalau misalnya sudah dimatikan, ya dihabiskan, itu kan sama saja ya mereka melakukan genosida. Nah, hal yang seperti inilah yang harusnya dihentikan ya oleh Israel. Tapi kalau Israel dia tidak mau tahu, ya Amerika Serikat. Dan kita harus bilang, Bapak Presiden kan mau datang ke Amerika Serikat, akan bertemu dengan Joe Biden. Beliau juga sudah mengatakan bahwa
sebelum ke sana akan berbicara dengan Oki. Dan mungkin Bapak Presiden akan mewakili Oki untuk bicara dengan Presiden Joe Biden. Nah di situ Bapak Presiden harus bicara bahwa Anda Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat, sebuah negara yang selalu mengusung nilai-nilai HAM, tapi melihat kayak begini, Anda tidak melakukan apapun. Anda melakukan justru pembiaran. Gimana legitimasi Anda sebagai negara adidaya? Dan sedikit mungkin kalau kita bisa baca ini agak double standard begitu ya dengan apa yang terjadi Rusia Ukraina begitu ya Prof. Betul, double standard. Ketika Ukraina menyerang, Rusia membantu Ukraina mati-matian dan mengatakan bahwa tindakan Rusia ini salah dan lain sebagainya dan harus dihentikan. Tapi sekarang ketika Israel yang menyerang, langsung dia bilang katanya, oh ya kita bisa mengerti karena Anda melakukan. Tapi apakah itu kemudian ada hubungannya dengan latar belakang sejarah sebenarnya dalam geopolitik di Israel? Namun nanti dulu Prof dijawabnya. Karena kita juga masih punya informasi ini terkait dengan bicara soal gencatan senjata. Ya. Korban tewas akibat serangan Israel ke Palestina telah mencapai 10.000 orang dan 4.000 diantaranya adalah anak-anak. Maka desakan dunia agar Israel menghentikan serangan tidak digubris hingga saat ini. Sementara Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden menyatakan telah meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan jeda pertempuran selama 3 hari. بالمدرسة ورحنا على الدار نتغدى ماما كانت تطبخ كشفوا دار عمي وجت علينا واحنا قادرين كله توقع علينا من دارهم الحجار والسباس تبعنا والمي تبعهم وما صرتش قادرة أقوم لأنه رجلي كانت توجعني وكنت تحت الدار. Data dari UNICEF menunjukkan sedikitnya 400 anak terbunuh atau terluka akibat konflik Hamas dan Israel di jalur Gaza per hari. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Palestina mencatat lebih dari 4.324 anak-anak tewas dalam konflik itu. Israel dituding melakukan serangan acak hingga membuat korban warga sipil berjatuhan. Dalam agresi Israel ke wilayah Palestina, terutama Gaza, sedikitnya 10.000 orang tewas. Tindakan Israel yang menyasar warga sipil pun dikecam dunia. Unjuk rasa menentang serangan Israel menggema di sejumlah negara termasuk Indonesia. Bukan hanya unjuk rasa, Majelis Umum PBB pada Jumat 27 Oktober menyerukan gencatan senjata. Resolusi gencatan senjata ini didukung mayoritas 120 negara anggota PBB, tetapi ditolak oleh 14 negara, yakni Israel dan sekutunya Amerika Serikat serta Inggris. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan tidak akan ada gencatan senjata tanpa kembalinya sandera kami. אני מודה לכם, האויבים שלנו טעו בנו, חשבו שביום פקודה לא התייצבנו יחד ואנחנו נלחמים עכשיו כתף אל כתף. אני רוצה גם שתדעו שיש דבר אחד שאנחנו לא נעשה. לא תהיה הפסקת אש בלי החזרת חטופינו. שיוציאו את זה בכלל מהלקסיקון. אנחנו אומרים את זה גם לאויבינו וגם לידידינו. ואנחנו פשוט נמשיך עד שננצח אותם. אין לנו אלטרנטיבה. אני חושב שהיום כולם מבינים את זה, העם כולו מאוחד, וגם סומכים עליכם, ומעריכים את מה שאתם עושים, מאמינים בכם, ונמשיך ביחד עד לניצחון. Sementara itu pada Selasa 7 November lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan telah meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi jeda pertempuran selama 3 hari. Permintaan itu dia sampaikan kepada Netanyahu melalui sambungan telepon. Tujuannya agar Hamas bisa membebaskan beberapa sandera serta memberi kesempatan kepada warga sipil di Gaza untuk mengungsi. Sebelumnya 3 November lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken telah diutus untuk berdiskusi dengan Netanyahu terkait langkah-langkah ini, guna meminimalkan kerugian terhadap warga sipil di Gaza. Ini dilakukan karena makanan, bahan bakar, air, dan obat-obatan hampir habis. I did ask him for a pause in the past, yesterday. Still waiting to hear from him. Hingga Rabu 8 November 2023 konflik Israel-Hamas berlangsung, Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan lebih dari 10.000 orang tewas, termasuk 4.324 anak-anak di antaranya, dan lebih dari 26.000 orang terluka.
Prof, ini Amerika seperti ada perubahan, tapi hanya 3 hari. Ini apa? Karena banyaknya seruan, biar menyelamatkan mukanya di mata dunia, atau apa ini? Hanya 3 hari soalnya. Ya, yang pertama saya rasa pemerintah Amerika melihat fakta bahwa serangan-serangan itu memang menyasar kepada orang-orang yang tidak berdosa, terutama anak-anak. Jadi mereka terpanggil juga. Yang kedua, karena ada seruan-seruan dari masyarakat internasional, ya, demo kita viralkan, kejadian di Palestina dan lain sebagainya, dan pihak Amerika tidak lagi bisa mensortir. Kalau dulu kan bisa disortir, walaupun mereka katanya kampion freedom of speech dan lain sebagainya, kalau udah soal-soal kayak begini, mereka sortir juga. Ya, misalnya media misalnya dari Rusia, RTV dan sebagainya mungkin nggak boleh dimunculkan, disiarkan. Nah itu. Nah yang ketiga adalah karena sebentar lagi Presiden Joe Biden atau siapapun akan menghadapi pemilu, ya kan? Jadi dia harus sensitif dengan publik di Amerika Serikat. Disinilah pentingnya ya kita di Indonesia kalau kita mau membantu rakyat Palestina, kita viralkan agar video-video yang dari Palestina itu sampai ke masyarakat Amerika. Biarkan masyarakat Amerika yang juga menekan pemerintahnya. Di samping ya kita pemerintah Pak Jokowi melakukan. Karena kalau misalnya lewat PBB kan udah dilakukan oleh Ibu Menlu. Beliau sudah bicara di Dewan Keamanan PBB, ya kan? Apa didengar? Enggak. Ya, lalu kemudian berbagai resolusi Majelis Umum PBB dimunculkan oleh Rusia, oleh Brazil. Apa diveto? Ya diveto sama Amerika. Lalu kemudian ke Majelis Umum PBB juga sudah dilakukan pidato yang menggebu-gebu yang orang bilang bagus dan sebagainya. Bahkan resolusi itu disetujui oleh 120 negara. Tidak ada hasilnya ya, Pak? Tidak hasilnya. Kenapa? Karena bagi Amerika Serikat dan Israel, ya, sebagai sebuah negara mereka menganggap bahwa PBB itu bukan pemerintahan dunia. Saya nggak akan tunduk dengan PBB. Ya. Yang berlaku adalah ya hukum rimba. Siapa yang kuat dialah yang menang, itu aja. Prof, ini menarik. Kemudian kalau begitu PBB rasanya lebih lemah, lebih inferior daripada Amerika Serikat. Apakah kemudian cara satu-satunya adalah mempengaruhi publik Amerika untuk menekan, seperti Anda katakan, menekan pemerintahnya sendiri, apalagi mereka mau election, itu menjadi langkah yang solutif kemudian ketika PBB tidak bisa lagi ini kemudian bertindak dan menekan Amerika? Iya, kalau PBB sih nggak akan bisa menekan dan menindak, karena sekali lagi PBB itu bukan pemerintah dunia, ya kan? Nah, memang salah satunya adalah bagaimana rakyat Amerika Serikat lah yang menekan Presiden Joe Biden. Termasuk juga upaya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk bertemu dengan Presiden Joe Biden, menjelaskan perspektif dari Indonesia, perspektif dari negara-negara OKI berpenduduk Islam, karena Presiden akan datang dulu ke sana, bahwa kalau misalnya ini tidak diakhiri, maka yang kita khawatirkan kepentingan Amerika Serikat di berbagai belahan dunia itu akan terganggu. Akan terdampak juga. Tapi Terdampak. potensi ke sana juga ada, Prof, ya? Ya ada, kalau misalnya rakyat udah marah gitu ya, dan orang akhirnya main hakim sendiri. Nah itu yang kita tidak inginkan, ya kan? Kita ini udah kan peristiwa-peristiwa masa lalu kan sering terjadi seperti itu. Kemarahan publik karena mereka tidak bisa menghadapi Amerika, jadi ke siapa? Ya, pokoknya ada yang kepentingan Amerika. Jadi bahkan ada restoran-restoran yang bau-bau Amerika juga ada kemungkinan justru dampaknya akan semakin luas, perang akan semakin besar. Nah, itu yang juga jadi masalah. Baik. Kita akan bahas ini. Kita tahan dulu, termasuk sejumlah pertanyaan nanti, ya, begitu betul. Ya. Tak kunjung mereda, apakah agresi Israel ke Palestina untuk menguasai wilayah Palestina ini masih akan terus berlanjut? Baik, tetaplah bersama kami di spesial program agresi Israel ke Palestina.